Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrew Wirawandika. Halo, perkenalkan nama saya Ari Pratama Nugraha. Halo, perkenalkan nama saya Dini Ariska. Di video kali ini kita akan membahas perjalanan panjang sejarah dunia Islam, mulai dari masa kejayaan 3 kerajaan besar, masa desintegrasi, perang salib, penyerbuan bangsa Mongol, sampai kondisi dunia Islam menjelang masa pertengahan. Yuk simak video ini. 3 kerajaan besar. Pada periode awal abad pertengahan Islam, dunia Islam dipimpin oleh 3 kerajaan besar yang memiliki peran penting dalam perkembangan politik, budaya, dan ilmu pengetahuan. Pertama, dinasti Abbasiyah di Baghdad, pusat pemerintahan yang menjadi simbol kemajuan ilmu, pengetahuan, dan peradaban Islam. Di masa inilah muncul banyak ilmuwan besar dan berdirinya Baitul Hikmah. Kedua, dinasti Fatimiyah di Mesir, sebuah kerajaan Syiah yang menjadi rival politik sekaligus kekuatan ekonomi di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah. Ketiga, dinasti Umayyah di Andalusia, pusat kemajuan Islam di Eropa Barat, dikenal dengan perkembangan ilmu, seni arsitektur, dan toleransi antar umat beragama. Ketiga kerajaan ini menjadi pilar utama peradaban Islam pada masanya. Masa desintegrasi 1000 sampai 1258 Masehi. Memasuki abad ke-11, dunia Islam mulai mengalami fase desintegrasi atau perpecahan. Kekuasaan pusat melemah, banyak wilayah memerdekakan diri, dan muncul dinasti-dinasti kecil seperti Seljuk, Ghaznawi, Ayyubiyah, dan Mamluk. Pada masa ini, pemerintahan tidak lagi stabil, kekhalifahan Abbasiyah kehilangan kekuatan politik, konflik internal semakin sering terjadi, dunia Islam menjadi semakin terpecah dan mudah diserang dari luar. Masa ini berakhir dengan tragedi besar, jatuhnya Baghdad pada tahun 1258 Masehi. 3. Perang salib dan penyerbuan Spanyol. Dalam kondisi politik yang lemah, dunia Islam menghadapi tantangan besar dari Eropa. Perang salib 1096 sampai 1291 Masehi. Perang salib adalah rangkaian perang besar antara pasukan Kristen Eropa dengan umat Islam untuk merebutkan kota suci Yerusalem. Pada awalnya, pasukan salib berhasil menguasai Yerusalem, namun kemudian Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebutnya kembali pada tahun 1187 Masehi. Penyerbuan Spanyol atau Reconquista. Sementara itu di barat, kerajaan-kerajaan Kristen secara bertahap merebut wilayah Muslim di Andalusia. Puncaknya terjadi pada tahun 1492 Masehi saat Granada jatuh, menandai berakhirnya kekuasaan Islam di Spanyol. Peristiwa-peristiwa ini melemahkan kekuatan militer, ekonomi, dan budaya dunia Islam. 4. Penyerbuan bangsa Mongol. Di bagian timur, ancaman datang dari bangsa Mongol. Dipimpin Hulagu Khan, Mongol menyerbu wilayah Islam dengan kekuatan besar. Pada tahun 1258 Masehi, Baghdad dihancurkan, perpustakaan besar dibakar, para ulama dan ilmuwan dibunuh. Ini menjadi salah satu tragedi terbesar dalam sejarah peradaban Islam. Namun ironisnya, beberapa dekade setelahnya, sebagian bangsa Mongol masuk Islam dan berperan dalam membangun kembali beberapa wilayah Islam. 5. Kondisi Islam menjelang masa pertengahan. Setelah berbagai tekanan dari dalam dan luar, kondisi dunia Islam menjelang masa pertengahan berada dalam keadaan yang sangat lemah. Struktur politik hancur dan terpecah-pecah, ekonomi melemah akibat perang berulang, pusat ilmu pengetahuan rusak akibat penyerbuan Mongol, dunia Islam terjepit antara kekuatan Eropa di barat dan bangsa Mongol di timur. Namun, masa ini juga menjadi awal kemunculan kekuatan baru yang nantinya membangkitkan dunia Islam kembali seperti Kesultanan Turki Utsmani, Mamluk Mesir, dan
Kesultanan Delhi di India. Masa ini menjadi jembatan menuju era kebangkitan baru dalam sejarah Islam. Itulah rangkaian perjalanan dunia Islam yang panjang dan penuh dinamika. Dari kejayaan 3 kerajaan besar, masa perpecahan, tekanan dari perang salib dan Mongol, hingga munculnya kekuatan baru yang membawa dunia Islam memasuki babak selanjutnya. Semoga penjelasan ini membantu pemahaman kalian untuk mempelajari sejarah Islam. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.